Mari belajar ekonomi digital. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Tahukah kalian apa sih konvergensi teknologi dan layanan? Nah, jadi konvergensi digital adalah kecenderungan berbagai teknologi yang mulanya tidak terkait menjadi terintegrasi lebih dekat dan bahkan menyatu di saat teknologi tersebut berkembang. Contoh dari konvergensi digital yaitu ada telepon, koran atau majalah, dan juga radio. Nah, selanjutnya apa sih yang kalian ketahui tentang konvergensi media itu? Konvergensi media adalah penggabungan media yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Konvergensi media merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi digital yang dimungkinkan dengan adanya konvergensi jaringan. Lalu bagaimana sih perkembangannya? Konvergensi pada umumnya berarti persimpangan media lama dan baru. Konvergensi media tidak hanya pergeseran teknologi atau proses teknologi, namun juga termasuk pergeseran dalam paradigma industri, budaya, dan sosial yang mendorong konsumen untuk mencari informasi baru. Hal ini terjadi dengan melihat bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain pada tingkat sosial dan menggunakan berbagai platform media. Konvergensi media ini menyatukan 3C, yaitu yang pertama computing, memasukkan data melalui komputer, yang kedua communication atau komunikasi, dan yang terakhir adalah konten atau materi isi. Bentuk media baru akibat konvergensi media. Terdapat dua bentuk, yaitu media lama dan media baru. Adapun contoh dari media lama yaitu yang pertama Liputan 6 program televisi, yang kedua Trax FM atau jaringan radio Indonesia, yang ketiga Time, majalah berita Amerika Serikat, dan yang keempat Kompas, surat kabar Indonesia. Adapun contoh media baru yaitu yang pertama situs Liputan 6 www.liputan6.com, yang kedua radio online Trax FM www.traxonsky.com, yang ketiga situs majalah Time www.time.com, dan yang terakhir situs Kompas www.kompas.com. Berikutnya ekosistem ekonomi digital. Kalian pernah dengar nggak sih apa itu ekosistem ekonomi digital? Jadi, ekosistem ekonomi digital adalah sebuah ekosistem bisnis. Sedangkan ekosistem digital adalah suatu tempat di mana setiap pihak bertemu, melakukan transaksi, melakukan strategi pemasaran, dan mengembangkan usahanya menggunakan optimasi pengelolaan data dan informasi dengan sistem yang solid. Konsep tersebut menggambarkan hubungan dan ketergantungan antara layanan digital, infrastruktur TIK, pasar digital, dan otoritas dalam konteks sosial ekonomi. Konsep ekosistem ekonomi digital. Konsep ekosistem bisnis pertama kali diusulkan oleh James F. Moore pada tahun 1993 dalam artikel Harvard Business Review. Ia menyatakan bahwa untuk memperluas pendekatan sistematis terhadap strategi, saya menyarankan agar perusahaan dilihat bukan sebagai anggota dari suatu industri, tetapi sebagai bagian dari ekosistem bisnis yang melintasi berbagai industri. Dalam ekosistem bisnis, perusahaan mengembangkan kemampuan di seputar inovasi baru, di antaranya mereka bekerja secara kooperatif dan kompetitif untuk mendukung produk baru, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan akhirnya menggabungkan putaran inovasi berikutnya. Adapun contoh ekonomi digital diantaranya dalam bidang perbankan, seperti produk-produk dompet digital yang dapat digunakan untuk bertransaksi di banyak tempat,
seperti m-banking, OVO, GoPay, dan sebagainya, sehingga lebih mudah dalam melakukan transaksi. Adapun kelebihan dan kelemahan ekonomi digital. Kelebihan ekonomi digital yaitu memudahkan akses informasi dan transaksi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mendorong inovasi dan kreativitas, dan memberikan peluang dan kesejahteraan. Sedangkan kelemahan ekonomi digital yaitu penyalahgunaan dalam bidang teknologi seperti penipuan online yang dapat merugikan banyak pihak serta adanya penyalahgunaan media komunikasi yang melanggar norma di masyarakat. Nah, bagian terakhir terdapat studi kasus. Yuk simak studi kasus mengenai konvergensi media dan layanan. Studi kasus konvergensi media dan layanan. Contoh nyata konvergensi media di Indonesia ialah perusahaan media Kompas. Awalnya, Kompas hadir dalam bentuk media cetak, yakni koran. Namun setelah melakukan konvergensi media, manajemen Kompas meluncurkan portal berita kompas.com, channel YouTube Kompas TV, serta e-paper Kompas. Salah satu bentuk dari konvergensi media adalah penggabungan atau pengintegrasian media-media yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Konvergensi media biasanya merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi digital yang dimungkinkan dengan adanya konvergensi jaringan seperti koeksistensi efisien telepon, video, dan komunikasi data dalam satu jaringan. Jurnalisme konvergensi melibatkan kerjasama antara jurnalis media cetak, media siar, dan media web atau daring untuk menghasilkan berita terbaik yang dimungkinkan dengan menggunakan berbagai sistem penyampaian. Hal ini menyebabkan berkembangnya media konvensional menjadi digital. Setiap individu dengan teknologi tepat guna sekarang dapat menghasilkan media online-nya dan termasuk gambar, teks, dan yang lainnya. Studi kasus. Yuk kita simak studi kasus ekosistem ekonomi digital. Studi kasus ekosistem ekonomi digital. Mengutip dari laporan East Venture Digital Competitiveness Index 2023 yang mengangkat tema keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan aspek fundamental yaitu inklusivitas dari ekonomi digital. Dalam hal ini, pemerintah menjalankan beberapa strategi untuk mewujudkan inklusivitas tersebut. Pertama, dengan meningkatkan aksesibilitas melalui pengembangan sarana dan prasarana digital guna mengurangi kesenjangan digital di masyarakat. Kedua, meningkatkan keterampilan digital melalui program pelatihan dan pendidikan di bidang teknologi digital, seperti program Kartu Prakerja dan Digital Talent Scholarship. Ketiga, pemerintah mendorong kewirausahaan dan transformasi UMKM melalui fasilitasi dan penguatan ekosistem UMKM dan perdagangan sistem elektronik. Hal ini akan mendorong UMKM naik kelas dan menciptakan iklim usaha yang sehat, tutur Menko Airlangga. Keempat, memperluas akses kepada layanan keuangan digital melalui regulasi dan kebijakan yang mampu memicu lahirnya berbagai inovasi yang mampu melindungi masyarakat pengguna layanan fintech beserta ekosistemnya secara optimal. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. See you next!